warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky Irfandi dari kelas SIBA 201. Di sini saya akan menjelaskan tentang memodelkan keadaan menggunakan state machine diagram. Setelah menyelesaikan model ini, kita diharapkan dapat memahami model objek state dan menjelaskan elemen-elemen penting dari diagram mesin UML. Ini adalah gambaran dari peta prosesnya. Terus pengenalan objek state. Objek state memiliki dua pengertian. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek. Yang kedua adalah keadaan objek itu menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Mengidentifikasi elemen-elemen pada state machine diagram. State node itu digambarkan dengan objek, itu contohnya adalah cooling, terus initial state itu adalah start, lalu final state itu adalah finish, transisinya itu arahnya, lalu transition trigger itu contohnya turn off unit atau turn on unit. Transisi status mewakili perubahan suatu saat runtime. Misalnya when real time itu lebih besar dari upper bound, itu merupakan trigger event. Struktur internal node state. Entry itu peristiwa untuk menentukan tindakan saat masuk ke state. Exit itu peristiwa menentukan tindakan saat keluar dari state. Terus do itu peristiwa menentukan tindakan yang sedang berlanjut. Kita juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Complete HVAC state machine diagram, ini contohnya. Lalu membuat diagram mesin state untuk objek kompleks. Yang pertama itu menggambarkan kondisi awal dan akhir untuk objek. Lalu yang kedua menggambarkan status stabil objek. Yang ketiga itu menentukan urutan parsial dari kondisi stabil selama masa pakai objek. Yang keempat menentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisi jika ada. Tentukan tindakan dalam suatu event jika ada. Ini langkah pertama itu memulai dengan kondisi awal dan akhir. Yang kiri ini kondisi awal dan yang kanan itu kondisi akhir. Lalu menentukan status objek stabil. Lalu langkah ketiga itu menentukan pemesanan sebagai keadaan, itu membuat transisinya. Terus langkah selanjutnya itu menentukan transisi event dan aksi, itu aksinya dan transisinya. Lalu menentukan tindakan dalam suatu keadaan. After trigger event yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan after trigger event. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi sebagai after 10 menit. Event ini sering digunakan untuk timeout. Transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Nah, di sini itu misalnya full. Nah, itu transisinya itu kembali lagi ke full. Lalu ada persimpangan. Dalam UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Contoh persimpangan. Yang sebelah kiri itu contoh susunan tanpa menggunakan persimpangan. Yang kanan itu contoh susunan menggunakan persimpangan. Pilihan. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi, urutan peristiwa, urutan evaluasi penjaga, dan tindakan. Ini contoh pilihan. Yang sebelah kiri itu contoh susunan menggunakan persimpangan. Yang sebelah kanan itu contoh menggunakan pilihan. Lalu ringkasan dari modul ini itu suatu objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Diagram mesin
menyediakan mekanisme untuk memodelkan status dan transisi dari suatu objek. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.